Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami, dan di video kali ini kami akan mempresentasikan tentang materi istisna, di mana istisna merupakan salah satu dari mata kuliah Fiqh Muamalah. Dan video ini kami buat ditujukan untuk sebagai bahan presentasi kelompok 8 mata kuliah Fiqh Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Muflih. Namun sebelum masuk ke materi, kami ingin memperkenalkan dulu. Kami dari kelompok 8 kelas EQ 3E yang beranggotakan saya, Harjo Santoso, kemudian ada teman saya bernama Salmi Pane, kemudian ada teman saya satu lagi bernama Wan Melia Gusdini, dan kami akan mempresentasikan materi kami, dan kami bagi dalam 3 sesi dengan 5 materi. Dan kita langsung saja masuk ke pemateri pertama. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Melia Gusdini, NIM 0501119240. Di sini judul kami adalah istisna, dan saya akan menjelaskan pengertian istisna. Adapun pengertian istisna sendiri, lafal istisna berasal dari kata syana'ah yang artinya membuat sesuatu. Kemudian ditambah alif dan sin dan ta menjadi istisna. Secara etimologi, istisna artinya meminta dibuatkan. Sedangkan menurut terminologi, merupakan suatu kontrak jual beli antara penjual dan pembeli, di mana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harga yang dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dilunasi. Sistem istisna adalah sistem pembiayaan atas dasar pemesanan. Untuk kasus ini, di mana objek atau barang yang diperjualbelikan belum ada. Menurut ulama fikih, istisna sama dengan salam dari segi objek pemesanannya, yaitu sama-sama dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri dan kriteria yang khusus. Sedangkan perbedaannya adalah jika salam pembayarannya dilakukan di awal sekaligus, sedangkan istisna bisa dibayar di awal dan angsuran bisa juga secara angsuran dan bisa juga di akhir. Selanjutnya, menurut Wahbah Zuhaili, istisna adalah ada artinya, ketahuilah istisna adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat seseorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut. Sedangkan menurut Syed Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah, istisna adalah membeli sesuatu yang dibuat sesuai dengan pesanan. Istisna secara etimologi adalah masdar dari sisna asyi syai. Artinya meminta membuatkan sesuatu, yakni meminta kepada seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan secara terminologi, istisna adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuat barang itu. Dalam buku Fikih Muamalah disebutkan jual beli istisna adalah jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu. Contohnya untuk barang-barang industri maupun properti, spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati di awal akad. Jadi harus disepakati dulu di awal akad, baru bisa dilaksanakan. Sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai
suatu waktu pada masa yang akan datang. Jadi pembayaran itu sesuai kesepakatan, mau dibayar di muka atau dicicil dan sebagainya. Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, istisna adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual. Dalam buku Bank Islam oleh Adi Warman Akarim yang menjelaskan tentang fatwa DSN MUI, terlihat bahwa jual beli istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Transaksi jual beli istisna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem. Dia bersepakat antara harga serta sistem pembayarannya, apakah pembayarannya di muka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang. Menurut jumhur fuqaha, jual beli istisna merupakan suatu jenis khusus dari akad as-salam. Biasanya jenis ini digunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan jual beli istisna mengikuti ketentuan dan aturan jual beli as-salam. Dari definisi-definisi yang telah saya sebutkan, dapat dipahami bahwa jual beli istisna adalah akad antara dua pihak, di mana pihak pertama atau orang yang memesan meminta kepada pihak kedua atau orang yang membuat atau produsen untuk dibuatkan suatu barang. Pihak pertama disebut mustasni, sedangkan pihak kedua yaitu penjual disebut syani. Dan sesuatu yang menjadi objek akad disebut mushnu atau barang yang dipesan atau dibuat. Akad istisna adalah akad yang menyerupai akad as-salam karena bentuknya menjual barang yang belum ada atau ma'dum, dan sesuatu yang akan dibuat itu pada akad yang ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual. Hanya saja ada beberapa perbedaan dengan as-salam karena itu yang pertama, dalam istisna harga atau alat pembayaran tidak harus dibayar di muka seperti akad as-salam. Yang kedua itu tidak ada ketentuan tentang lamanya pekerjaan dan saat penyerahan. Yang ketiga, barang yang dibuat tidak harus dipasarkan. Dalam redaksi lain, as-salam berlaku untuk barang yang dibuat dan lainnya. Adapun istisna khusus bagi sesuatu yang disyaratkan untuk membuatnya. Dalam as-salam juga disyaratkan membayar di muka, sedangkan istisna tidak disyaratkan demikian. Sedangkan bentuk jual beli istisna mirip dengan as-salam. Sebagai bentuk jual beli, istisna mirip dengan as-salam, namun ada beberapa perbedaan di antaranya. Yang pertama itu, objek as-salam selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek istisna bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dulu maupun tidak diproduksi lebih dulu. Yang kedua, harga dalam akad as-salam harus dibayar penuh di muka, sedangkan harga dalam istisna tidak harus dibayar penuh di muka, melainkan dapat juga dicicil atau dibayar belakangan. Yang ketiga, akad as-salam tidak dapat diputuskan secara sepihak, sedangkan dalam istisna, akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi. Dan yang keempat, waktu penyerahan tertentu merupakan bagian terpenting dari akad as-salam, namun dalam akad istisna tidak merupakan suatu keharusan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan diterangkan atau dijelaskan oleh teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmi Pane, NIM 0501191032. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam, dari kelas EQ3E. Materi yang bagian B, yaitu dasar hukum jual beli istisna. Menurut mazhab Hanafi, jual beli istisna termasuk akad yang dilarang. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak jual penjualan harus ada dan memiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak jual beli istisna atas dasar istisna karena alasan berikut ini, yaitu yang pertama, masyarakat telah mempraktekkan jual beli istisna secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Yang kedua, jual beli istisna sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, keberadaan jual beli istisna berdasarkan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpanan terhadap kias berdasarkan ijma' ulama. Istisna merupakan salah satu pengembangan jual beli as-salam. Waktu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari, sementara pembayarannya dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan. Landasan hukum syariah jual beli itu ada 3, yaitu yang pertama landasan Al-Quran, yang kedua landasan As-Sunnah, yang ketiga landasan ijma'. Nah, yang bagian C, rukun dan syarat jual beli istisna, yaitu yang pertama pelaku akad. Pelaku akad itu yaitu pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, sedangkan penjual adalah pihak yang memproduksi barang pesanan. Kedua, objek akad. Objek akad itu yaitu barang dengan spesifikasinya dan harganya. Yang ketiga, sigot. Sigot itu yaitu ijab dan qabul. Adapun penjelasan agar lebih jelas mengenai rukun transaksi istisna, yaitu yang pertama transaktor, yaitu ada pembeli dan ada penjual. Yang kedua, objek akad meliputi barang dan harga. Yang ketiga, ijab dan qabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli istisna kedua belah pihak. Nah, masuklah kita ke bagian yang kedua. Tadi kan yang pertama rukun jual beli istisna. Nah, yang kedua itu syarat jual beli istisna, yaitu yang pertama mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan. Yang kedua, dapat dilakukan pada barang yang dipesan. Yang ketiga, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan. Yang keempat, pembayaran dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Yang kelima, setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak boleh satupun tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati. Yang keenam, jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pesanan dapat menggunakan hak pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan. Adapun 3 syarat yang diajukan ulama untuk memperbolehkannya transaksi jual beli sistem pesanan adalah, yaitu yang pertama, adanya kejelasan jenis, ukuran, macam, dan sifat barang. Yang kedua, merupakan barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dengan hubungan antar manusia. Yang ketiga, tidak boleh adanya penentuan jangka waktu. Sekian, mungkin inilah penjelasan dari saya. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Harjo Santoso, NIM 0501191078. Kali ini saya akan menjelaskan materi D dan E, yaitu penetapan waktu penyerahan barang dan juga hikmah-hikmah jual beli istisna. Pertama kita masuk ke materi D. Penetapan waktu penyerahan barang. Dalam akad jual beli istisna, waktu penyerahan barang tidak merupakan keharusan. Meskipun waktu penyerahan dalam akad jual beli istisna tidak harus, pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal, yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat dalam memberi pesanan pada pembeli tidak terikat untuk menerima barang tersebut. Tidak terikat untuk menerima dan membayar barang tersebut. Ada beberapa ketentuan dalam akad jual beli istisna. Ketentuan tersebut antara lain adalah harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai sebuah utang.
Kedua, harus jelas spesifikasinya. Ketiga, penyerahannya dilakukan kemudian. Keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Kelima, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Kelima, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Ketujuh, memerlukan proses pembuatan setelah akan disepakati. Kedelapan, barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barangan massal. Kesembilan, dalam hal terdapat cacat, pembeli berhak untuk memiliki hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan pesanannya. Meskipun jual beli istisna diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memenuhi aturan-aturan hukum Islam. Yusuf Qaradawi menjelaskan tentang bentuk jual beli sebagai berikut. Yang pertama, jual beli yang membawa kepada kemaksiatan adalah terlarang. Misalnya, babi, khamar, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum. Kedua, transaksi yang jual beli samar atau belum jelas. Kedua, transaksi jual beli samar dan belum jelas hasilnya atau barang tersebut tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Contohnya itu seperti buah-buahan yang ada di atas pohon. Ketiga, Islam memberikan kebebasan jual beli pada setiap orang, maka persaingan yang sehat itu dibenarkan. Keempat, jual beli yang diberantas Islam adalah membeli atau menjual sesuatu yang diketahui merupakan hasil dari rampokan, curian atau yang tidak diperbolehkan, yang diperoleh secara tidak benar. Quraisyah menetapkan 4 prinsip dalam ekonomi Islam. Pertama, tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Kemudian dalam etika bisnis, Quraisyah menentukan sebagai berikut: kejujuran, keramah tamahan, penawar yang jujur, pelanggan yang tidak sanggup membayar diberi waktu, tegas dan adil dalam timbangan atau takaran, tidak dibenarkan memonopoli, tidak dibenarkan adanya komoditi harga yang dibatasi, tidak dibenarkan adanya harga komoditas yang dibatasi, dan kesukarelaan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu hikmah-hikmah jual beli istisna. Setiap apapun yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya pasti mengandung hikmah-hikmah. Namun seringkali manusia sibuk dengan kehidupannya sendiri sehingga tidak bisa melihat hikmah-hikmah apa yang terkandung dalam apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam jual beli istisna. Jual beli istisna memiliki beberapa hikmah, antara lain yaitu pertama adalah untuk mempermudah manusia dalam bermuamalah. Kedua, untuk mensejahterakan ekonomi manusia. Ketiga, merupakan kebutuhan masyarakat yang memerlukan barang yang tidak tersedia di dapur. Keempat, orang yang mempunyai perusahaan seringkali butuh uang untuk memenuhi kebutuhan perusahaannya, bahkan sewaktu-waktu bisa menjadi kendala atau kemajuan perusahaan tersebut. 5, sebagai media tolong-menolong antar umat yang satu dengan yang lainnya. Baik, segitu saja materi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan sampai habis. Sampai sini. Terima kasih.